lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Saudara, saya rasa kita semua tahu, tetapi seringkali kita tidak menyadarinya, kita tidak menghayatinya, bahwa sebagai manusia, kita semua dirancang untuk bertumbuh, untuk bergerak, movement dalam kehidupan kita ini. Lalu begitu manusia lahir, yang diharapkan adalah pertumbuhan, kan? Apakah pertumbuhan iman dan kerohanian juga menjadi konsep yang serius dalam kehidupan kita ini? Hari ini kita diingatkan sederhana sekali untuk kita sadari bersama bahwa iman dan kerohanian kita ini juga harus bertumbuh. Karena firman Tuhan ingatkan, Rasul Paulus berkata ada jemaat yang dilihat ditinjau dari usia dan umur seharusnya sudah dewasa. Mungkin sudah 10 tahun Kristen, mungkin bahkan sejak lahir sudah. Tetapi masih terus seperti bayi yang hanya ingin susu dan tidak pernah siap dengan makanan keras. Ada orang-orang Kristen seperti itu. Sehingga Rasul Paulus harus ingatkan bahwa orang tiap hari ke gereja, tiap hari menjadi orang Kristen, tetapi tidak bertumbuh bayi seterusnya secara rohani dan iman. Dan bahkan bukan hanya itu, Tuhan Yesus ingatkan kepada kita bukan hanya pertumbuhan, meskipun kita bertumbuh daunnya lebat dikatakan, tetapi yang diharapkan adalah achievement yang kita capai dalam kerohanian, yaitu yang disebut dengan buah-buah dalam hidup kita ini. Sehingga Tuhan Yesus sendiri pernah katakan kepada kita, kalau kita ini orang Kristen juga kelihatannya bertumbuh, saudara, pengetahuan saudara juga makin banyak, saudara tahu banyak tentang Alkitab, saudara hafal ayat-ayat Alkitab, saudara pandai berdebat mengenai iman Kristen, tetapi bukan itu yang dilihat Tuhan. Tuhan akan lihat apakah ada buah yang keluar dalam hidup kita ini. Sehingga Tuhan Yesus katakan, kalau ditunggu buahnya tidak ada, maka akan digali, diberi pupuk, dan ditunggu waktunya. Tetapi kalau itu pun tidak membuat kita ini berbuah, Tuhan Yesus bertanya, untuk apa itu? Kecuali ditebang dan dibuang, karena tidak berarti dan tidak bermakna. Saudara, untuk bertumbuh kita belajar. Nah, hari ini saudara, karena tema visi gereja kita adalah belajar, ini sangat penting buat kita. Maka mari kita lihat bagaimana saudara belajar. Ada banyak metode belajar saudara di dunia, tetapi bagaimana kita belajar iman dan kerohanian kita ini sehingga kita belajar dengan sungguh dan kita bertumbuh dan kita berbuah, dan targetnya makin kita ini serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita mau melihat, seringkali orang belajar yang dipahami itu seperti menabung, berjalan linear. Semakin kita belajar, semakin kita akan dapat banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Demikian rupa, saudara. Itu yang disebut dengan learning. Kadang-kadang kita belajar terlebih dalam proses iman dan kerohanian, sungguh-sungguh membutuhkan apa yang disebut dengan unlearning, yaitu kesediaan kita bukan hanya terus untuk menambah, tetapi meninggalkan, justru membuang dan meninggalkan hal-hal yang sebelumnya telah kita pahami, agar kita dapat beroleh sesuatu yang baru, agar kita bisa belajar kembali, karena kita berani untuk menanggalkan asumsi-asumsi yang ada dalam hidup kita ini. Jadi
proses belajar itu membutuhkan yang disebut dengan unlearning. Gereja pernah jatuh, saudara, pada waktu tidak mau belajar mengenai unlearning, hanya mau learn, menambah dan menambah. Nah, pada waktu gereja menafsirkan Alkitab bahwa bumi ini itu datar, saudara, karena itu keyakinan orang pada waktu itu. Sedangkan ilmuwan seperti Galileo dengan teropong bintang dan sebagainya, dia menemukan bahwa bumi ini tidak datar tetapi bulat, kan? Dan gereja yang tidak mau unlearning marah besar kepada Galileo, ya, dan dia dikatakan untuk mencabut jalannya, dan dia dikenai siasat gereja, inkuisisi gereja. Itu contoh hitam dalam gereja, di mana gereja tidak mau unlearning untuk tidak lagi melanjutkan letting go dengan bumi ini datar dan menerima hal yang baru, bahwa bumi ini bulat berputar pada porosnya. Ini yang disebut dalam dunia pendidikan sebagai paradigma. Kalau orang tidak mau hidup dengan paradigma baru, saudara, dia tidak pernah mau yang disebut dengan unlearning. Nah, saudara, kalau saudara lihat di dalam Alkitab bacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengalami unlearning yang luar biasa, kan? Dia harus mampu untuk meninggalkan keyakinan Yahudinya yang membuat dia membenci orang Kristen, dan pada waktu dia kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami pengalaman unlearning ini, yaitu unlearning dari iman keyahudiannya untuk membuat dia berani meninggalkan iman Yahudinya dan kemudian belajar mengenai Kristus yang tersalibkan itu. Bacaan kita Injil juga mengenai Sakaria. Dia tidak mau unlearning bahwa kalau sudah mati haid, sudah tua, tidak mungkin akan hamil. Dan Tuhan mengajar supaya Sakaria unlearning, meninggalkan, berani untuk letting go kepercayaan seperti itu dan belajar hal yang baru, bahwa dia akan beroleh karunia dari Tuhan. Maka hari ini juga saudara, untuk kita belajar, dan sekarang kita fokus untuk kita dapat berbuah. Bacaan kita mengenai buah-buah roh dalam kehidupan kita ini, mari kita mulai saudara dengan kita berani unlearning terlebih dahulu. Apa saja supaya kita dapat belajar mengenai buah roh, karena buah roh ini yang akan menentukan kita saudara, apakah kita akan makin serupa dengan Kristus atau tidak, tergantung dari apakah hidup kita ini mengeluarkan buah atau tidak. Dan bagaimana kita belajar berbuah? Maka saya mengajak saudara hari ini untuk memulai dengan unlearning the fruit of the Spirit. Tidak terus belajar, mari kita tinggalkan, letting go mungkin konsep-konsep yang ada dalam pikiran kita ini yang membuat kita selama ini tidak berbuah. Maka saya mengajak kita untuk melihat yang pertama. Alkitab saudara tidak pernah memakai istilah buah-buah roh. Jadi saya harus unlearning ini, melainkan buah roh. Artinya saudara, ini tunggal, bukan jamak. Buah-buah roh itu jamak. Seringkali kita dikacaukan dengan karunia Roh Kudus. Padahal yang kita bicarakan mengenai buah roh ini berbeda dengan karunia Roh Kudus. Karunia roh itu saudara, ada mujizat, ada bahasa lidah, ada menyembuhkan, ada kepemimpinan, macam-macam saudara. Tetapi buah roh bukan itu. Nah, seringkali kita mengacaukannya sehingga kemudian kita berkata ini buah-buah roh. Jadi saudara, hanya ada satu buah. Seringkali orang bicara ada 9 buah. Hanya ada satu buah
Tapi buah itu kalau keluar berdimensi 9. Tahu bedanya, Ustaz? Ya. Jadi bukan ada buah satu yang namanya apa ini, kasih, ada buah satu sukacita, ada buah dan tidak, Ustaz. Ini bukan jamak, ini satu buah. Dan kalau itu berbuah, itu berarti utuh. Yang keluar adalah 9 hal itu. Artinya, saudara tidak bisa memilih. Seperti, karunia saya nggak menyembuhkan, karunia saya itu berbahasa roh. Kita tidak bisa untuk memilih sebagian dan mengabaikan yang lain dari buah roh ini, seperti karunia Roh Kudus. Buah roh ini, saudara, dengan 9 dimensi merupakan satu paket. Jadi ini satu buah. Kalau itu keluar, 9 itu keluar dalam hidup kita ini. Saudara tidak pilih-pilih salah satu, seperti karunia Roh Kudus itu. Jadi ini hal yang pertama, saudara. Saya harap kita unlearning dengan buah-buah roh. Ini buah roh satu, saudara. Jadi kalau saudara mau berbuah, saudara, 9 dimensi ini bertumbuh bersama-sama dalam kehidupan kita ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, begitu satu saudara comot, buah ini tidak utuh lagi. Karena ini satu, bukan buah-buah roh. Dan nanti baca lagi, tidak ada istilah buah-buah roh. Yang ada adalah buah roh dengan 9 dimensi. Sekarang saya mau ajak saudara untuk belajar unlearning yang kedua. Kita tahu bahwa Galatia ditujukan, saudara, suratnya itu kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Jadi termasuk untuk jemaat Galatia. Jadi surat ini, saudara, dikatakan memang setiap kali dikatakan kamu, kata kamu. Dan seringkali kita berpikir bahwa ayat ini berbicara mengenai individu. Tetapi kalau sudah baca dengan sungguh-sungguh, yang disebut kamu di situ itu bukan individu, tetapi jemaat. Seperti kita ini berarti jemaat GKI San Jose untuk mengeluarkan buah roh. Jadi sayangnya sangat sering orang Kristen memahami kamu di sini ini sebagai pengertian yang individualistis. Mereka berpikir bahwa iman itu adalah urusan hubungan saya dengan Allah, dan saya mengeluarkan buah roh, dan tidak ada kaitannya dengan yang lain. Tetapi saudara, buah roh ini dibicarakan dalam kebersamaan kita. Jadi saya melakukan buah-buah roh itu membutuhkan kebersamaan kita sebagai satu tubuh di dalam Tuhan. Dan tidak bisa berusaha dengan buah roh ini hanya dengan individu sudah sendiri. Saudara mau berlatih sabar, tidak pernah saudara bisa sabar kalau sudah tidak belajar dalam komunal. Begitu saudara masuk dalam komunal, tidak usah lama lagi saudara berhadapan dengan badan pengurus jumlahnya 10 orang. Lalu di sini pendapatnya A, di sini pendapatnya B, di sini ada yang ngotot, di sini yang tidak. Nah, di situ baru saudara diuji apakah saudara itu sabar atau tidak. Nah, kalau sudah belajar sabar hanya dengan duduk di ruang saat teduh saudara lalu sudah belajar, saudara tidak pernah dapat belajar sabar. Kesabaran itu ada dalam komunal, hubungan satu dengan yang lainnya. Buah roh ini bukan urusan pribadi. Meskipun saudara bisa sabar, tetapi kalau saudara melihat ada kekasih kita dalam satu jemaat tidak sabar, itu berarti urusan kita bersama. Seperti Rasul Paulus berkata, kita ini satu tubuh. Kalau satu kaki, itu juga urusan dari tangan. Jadi buah roh ini bukan usaha pribadi. Mari kita usahakan bersama.
saling mendoakan, saling mengajar, saling mengingatkan. Karena buah roh ini, kamu yang dimaksud di sini adalah komunal, kebersamaan, jemaat. Jadi saudara, mari saudara berusaha agar hidup kita ini berbuah. Saudara harus menghayatinya dalam persekutuan, kesatuan tubuh Kristus, agar tubuh Kristus itu mengeluarkan buah roh, bukan urusan individu dan individu. Saudara, mari kita masuk ke unlearning yang ketiga. Manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu rohania dan jasmania. Ada rohania, ada jasmania. Unsur yang rohania itu berurusan dengan keinginan roh, sedangkan unsur jasmania itu berurusan dengan keinginan daging. Nah, saya harap hari ini saudara, mari kita unlearning ya. Pemahaman ini jelas keliru saudara. Karena kekristenan saudara baca tidak pernah mengajarkan dualisme yang mempertentangkan antara jasmani dengan rohani. Iman Kristen selalu memahami manusia sebagai keutuhan yang tidak dapat dipisahkan tubuh dan roh. Tubuh yang meroh dan roh yang menubuh. Jadi tidak seperti filsafat Yunani dengan Plato, di mana tubuh itu hina, manusia satu kesatuan. Dan yang dimaksud oleh Rasul Paulus pertentangan itu bukan pertentangan jasmani dan rohani, tetapi Rasul Paulus berbicara tetap dalam kesatuan tubuh dan roh, tetapi memiliki dua alternatif dalam kehidupan kita ini. Jadi yang dikatakan dua alternatif itu, sekali lagi, seluruh hidup kita ini, tubuh, roh, pikiran, hati, jiwa kita ini semuanya utuh. Kita orang Kristen tidak memisah-misahkannya. Seluruh hidup kita ini diarahkan dan dipersembahkan kepada Allah. Itulah yang disebut sebagai keinginan roh. Jadi sudah tidak ada di pertentangan tubuh. Jadi sekali lagi yang dimaksud Rasul Paulus, kalau seluruh hidup kita ini, pikiran kita, tubuh, jiwa, roh kita ini hidup, tubuh, persembahkanlah tubuhmu. Tidak ada Rasul Paulus mempertentangkan tubuh itu hina, daging. Tuhan katakan persembahkan tubuh roh itu satu kesatuan, saudara. Dan saudara persembahkan itu kepada Tuhan, dan saudara arahkan hidup kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan keinginan roh, dan itulah yang akan menghasilkan buah roh. Sedangkan yang dimaksud kedua, kalau seluruh hidup kita ini kita arahkan dan kita persembahkan kepada yang bukan Allah, entah mamon, entah uang, entah apapun dalam hidup di dunia ini, itu yang disebut dengan keinginan daging. Dan kalau kita hidup dalam keinginan daging, kita pun tidak akan mengeluarkan buah roh. Saya mengajak saudara untuk masuk unlearning yang keempat. Buah roh dibahas saudara tidak dalam pengalaman yang manis. Karena ada kecenderungan saudara menikmati buah roh itu sepertinya secara romantis. Setiap mendengar kata cinta, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya, yang kita bayangkan hidup itu tenang, hidup itu damai, hidup itu indah, semua hubungan baik gitu kan. Tetapi kalau kita lihat saudara, di dalam kondisi yang sama sekali tidak aman, yang sama sekali tidak nyaman. Jadi Rasul Paulus menganjurkan agar mereka menyediakan diri sebagai tanda dari kehadiran roh yang dalam kehidupan ini saudara situasinya itu pahit. Jadi kalau Rasul Paulus berkata supaya kita ini mengasihi, kasih itu dengan kesadaran saudara bahwa ada banyak kebencian yang mengitari kita. Kalau saudara tidak ada orang benci kepada saudara,
Saudara tidak usah disuruh mengasihi, saudara akan mengasihi. Ya, mudah saudara mengasihi. Tetapi konteks buah roh ini diajarkan dengan kesadaran adanya banyak kebencian yang diarahkan kepada jemaat. Kiranya jemaat belajar kasih. Kalau sukacita dibahas di sini, bukan berarti hidup pada waktu itu jemaat semuanya indah dan nyaman. Sukacita dibahas di sini sebab hidup itu penuh dengan tantangan dan masalah. Dan itu sebabnya surat ini berkata, kalau kita mengeluarkan buah roh di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah, kita tetap bersukacita. Kalau damai sejahtera disebut sebagai buah di sini, itu berarti hidup pada waktu itu penuh dengan konflik pertentangan. Tetapi meskipun hidup penuh dengan konflik dan pertentangan, kita hidup di dalam damai dan sejahtera. Kalau kesabaran dikatakan di sini, sebab tekanan hidup pada waktu itu begitu berat, dan kiranya kita bisa memiliki kesabaran dan seterusnya. Dan mari kita lihat, saudara, buah roh bukan pengalaman manis. Buah roh justru keluar dalam peristiwa-peristiwa baik dalam kehidupan kita. Saya mengajak saudara untuk melihat unlearning yang ke-5. Nyaris saudara, kalau saya lihat dari banyak buku pasar, buku, khotbah, orang lebih gandrung dengan karunia-karunia Roh Kudus, bukan? Ya, orang lebih senang dengan karunia Roh Kudus. Sepertinya buah roh itu hal yang topik yang ada di bawah karunia Roh Kudus atau ya sekunder. Maka kita dapat lihat banyak gereja secara berlebihan lebih menekankan kepada karunia-karunia roh. Lebih-lebih kalau itu gereja yang kita sebut sebagai karismatik, namanya saja karismatik, itu berarti karunia roh. Yang ditekankan adalah karunia roh, mujizat, bahasa lidah, nubuat, apapun juga itu karunia roh. Dan banyak hal kita justru menghindari pembahasan mengenai buah roh. Kita gandrung dengan karunia roh. Dan saya harap saudara melihat unlearning, hal demikian sangat menyedihkan. Sebab buah roh, kalau sudah baca di dalam Alkitab, tidak berada di bawah karunia Roh Kudus. Buah roh ada di atas karunia Roh Kudus. Lebih utama, lebih penting dalam kehidupan kita ini. Meskipun karunia roh itu juga sangat penting. Karunia-karunia roh itu jamak dan memang penting. Namun buah, hari ini saya mau ajak saudara untuk unlearning, buah roh terpenting melebihi karunia roh. Buah roh di atas dan bahkan mendahului karunia roh. Gereja yang menekankan karunia roh mungkin menjadi gereja yang impresif, ekspresif, atraktif, dan banyak hal, saudara. Tetapi gereja yang menekankan kepada buah roh, saudara, akan memiliki dampak hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Maka saudara boleh tidak berbahasa lidah sebagai karunia kalau saudara tidak memiliki karunia itu. Namun saudara tidak boleh tidak hidup menampilkan buah roh. Buah roh harus ada dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab, karunia Roh Kudus itu instrumen untuk melengkapi gereja dalam membangun jemaat. Instrumen. Sedangkan buah roh adalah bukti kehadiran Allah dalam hidup kita ini untuk dunia. Jadi kalau saudara tidak memiliki buah roh, saudara dunia tidak akan melihat Allah dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita ini tidak ada 9 yang ada dalam buah roh itu, dunia tidak akan melihat Allah dalam kehidupan kita ini. Yang keenam,
Seringkali saudara berbicara buah roh, saudara pikir itu perbuatan. Tapi hari ini saya mengajak saudara untuk melihat ini tidak sedang berbicara mengenai perbuatan. Yang sedang dibicarakan oleh Allah adalah karakter. Dan saya harap saya dapat melihat perbedaan atau perbuatan. Karakter itu kalau saya lihat dalam bahasa Yunaninya, kalau besi itu sudah cetak, mungkin menjadi uang koin. Nah, itu karakter. Mudah berubah dia. Terus solid saja, sudah tercetak begitu. Jadi buah roh itu bukan sekedar saudara suatu perbuatan. Setiap kali kita mendengar 9 dimensi buah roh, kita berpikir seringkali itu kita pahami sebagai perbuatan baik yang harus kita lakukan. Dan hari ini saya berdoa saudara unlearning itu. Kasih saudara misalnya, itu perbuatan yang sudah lakukan sekali-kali. Sesekali kita lakukan. Jadi itu bersifat apa? Incidental. Satu kali saudara, saya kasih ya. Saudara lihat itu hanya suatu perbuatan incidental dalam kehidupan kita. Tetapi kasih buah roh ini lebih dari itu. Ini karakter. Artinya menetap. Kasih itu bukan sewaktu-waktu perbuatan yang kita lakukan. Karakter dalam hidup kita ini adalah kasih yang kemudian terwujud dalam perbuatan. Jadi sekali bukan sekedar perbuatan. Jadi perbuatan itu keluar dari karakter kita. Itu yang dimaksud buah roh di dalam. Dengan kata lain, buah-buah roh itu saudara bukan what we do. Oh, mari kita kasih. Oh, mari kita charity ke sana. Oh, mari kita bagi. Mau kita kasih beasiswa. Anggap hanya sebagai what we do. Buah roh berbicara, who are we? Siapa kita ini? Jadi tidak bekerja outside in. Saudara, oh tergerak hati saudara belas kasih, lalu saudara berbuat. Satu kali saudara tidak tergerak, saudara tidak melakukannya. Bukan outside in, tetapi inside dalam diri kita buah itu, dan out keluar dalam kehidupan kita ini. Jadi saudara, buah roh bukan sekedar belajar perbuatan. Ini adalah perubahan dalam hidup kita. Ini adalah karakter yang harus kita miliki seumur hidup, bukan sewaktu-waktu. Saudara, mari kita lihat unlearning yang hampir berakhir. Seringkali saudara berpikir bahwa buah roh itu adalah untuk diri sendiri. Tetapi mari kita lihat dengan sangat jelas, khususnya di ayat 14. Kalau Rasul Paulus berbicara mengenai buah roh, konteksnya saudara adalah untuk sesama. Saudara diberi buah roh bukan untuk dinikmati sendiri. Kenapa Tuhan memberi buah roh dan kita keluar buah roh? Seperti pohon apel mengeluarkan apel untuk dinikmati sesamanya. Jadi saudara, buah roh ini adalah dalam konteks ayat 14. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara dapat mempraktekkan buah-buah roh ini, saudara akan melakukan kasih kepada sesama. Yang terakhir saudara, dan hari ini saya mengkhotbahkan hal ini, tetapi seringkali saudara memahami bahwa buah roh itu hanya indah di khotbah untuk dibicarakan. Dan saya harap hari ini kita akan bahwa buah roh bukan untuk dikhotbahkan, meskipun hari ini saya, tetapi untuk dihidupi. Gereja berbicara buah roh bukan hanya sekedar khotbah, tetapi supaya hidup jemaat mengeluarkan buah-buah roh itu. Maka saya berdoa, mari sebagai jemaat Tuhan kita bersama-sama kita learning segala sesuatunya, supaya kita mulai belajar learning yang baru, sehingga buah roh itu akan nyata dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Dan saya berdoa saudara akan pulang terus akan bertumbuh dan melihat buah roh dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin.